Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang BMS Dali. Jadi mungkin ada di antara sahabat yang ingin merangkai baterai lithium 4 ataupun baterai lithium ion bekas laptop. Nah, untuk BMS-nya kira-kira BMS Dali ini gimana sih? Dan saya sudah beberapa tahun menggunakan BMS Dali. Nanti saya ceritakan juga untuk pengalaman saya selama menggunakan BMS Dali. Namun sebelum saya lanjutkan ke pembahasannya, jangan lupa untuk di like dulu video ini. Dan bagi sahabat yang baru berkunjung, silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, dalam sebuah rangkaian pack baterai, baik itu baterai lithium 4 ataupun baterai lithium ion, BMS berfungsi menjaga baterai dari overcharging, over discharging, dan juga overcurrent. Nah, untuk BMS ini di pasaran ada berbagai macam merek, diantaranya ada BMS Dali, kemudian ada JK BMS, kemudian ada JBD BMS, dan beberapa BMS lainnya yang mungkin tidak saya sebutkan. Dan untuk kesempatan ini saya membahas tentang BMS Dali saja. Jadi ketika sahabat ingin merakit baterai, baik itu baterai lithium 4 ataupun baterai lithium ion, kemudian menggunakan BMS dari merek Dali, yang pertama perlu sahabat perhatikan itu arusnya. Jika sahabat memilih BMS tersebut 100 ampere, maka kapasitas chargingnya hanya 50 ampere saja. Artinya kapasitas charging dari BMS Dali ini hanya setengahnya saja dari kapasitas dischargingnya. Jadi jika sahabat ingin merakit baterai dengan kapasitas charging di atas 50 ampere, maka untuk BMS-nya juga harus di atas 100 ampere untuk BMS Dali. Kemudian yang perlu sahabat ketahui, untuk BMS Dali ini meskipun ada balancernya, untuk arus balancernya ini sangat kecil sekali, sekitar 0,30 miliampere saja. Ini sangat kecil banget untuk kapasitas baterai 100 ampere. Kemudian mungkin ada yang bertanya, jika balancernya ini arusnya sangat kecil sekali, maka untuk apa fungsi dari kabel gurita yang biasanya digunakan sebagai balancer? Nah, untuk BMS Dali ini kabel gurita tersebut digunakan untuk mendeteksi voltase per baterainya ataupun per selnya. Jika ada voltase dari sel tersebut melebihi voltase charging ataupun melebihi voltase discharging, maka BMS-nya akan cut off. Jadi fungsi utama dari kabel gurita ini untuk mendeteksi apakah voltase dalam baterai tersebut masih bisa digunakan atau sudah harus cut off. Jadi fungsi dari kabel gurita ini utamanya untuk memantau persel, bukan untuk balancer. Selain itu perlu diketahui juga, jika sahabat menggunakan BMS Dali ini, kemudian sahabat merangkai baterai yang sudah bekas ataupun baterai second, maka sahabat harus menambahkan aktif balancer lagi untuk menjaga keseimbangan voltase per baterai ataupun per sel dari baterai pack tersebut. Dan sepengalaman saya selama menggunakan BMS Dali ini, kualitasnya sangat bagus, begitu juga untuk keakuratan dari pendeteksian voltase per sel ini sangat bagus. Jadi untuk BMS Dali ini, ketika voltase dari baterai sudah mencapai 3,75, maka BMS langsung cut off. Untuk cut off bawah dari BMS Dali ini saya belum pernah mengalami, karena baterai saya itu hanya saya batasi di 12,8 volt saja. Biasanya untuk baterai lithium 4 itu cut off di 10 volt per sistem 4S ataupun sistem 12 volt. Kemudian apakah recommended BMS Dali ini digunakan untuk baterai pack baik lithium 4 ataupun lithium ion? Menurut saya sangat recommended sekali, tapi memang perlu diperhatikan untuk arusnya. Jadi jika sahabat memilih BMS Dali 100 ampere, maka untuk kapasitas chargingnya hanya 50 ampere saja. Artinya setengah dari kapasitas yang kita beli. Ini penting sih, mungkin ada sahabat yang berharap ketika membeli BMS 100 ampere, maka untuk kapasitas chargingnya juga
100 ampere. Namun untuk BMS Dali ini enggak seperti itu. Untuk BMS lainnya seperti JBD, ada JK, itu jika kita membeli BMS 100 ampere, maka kapasitas chargingnya juga 100 ampere. Sementara untuk BMS Dali ini, ketika kita membeli yang 100 ampere, maka yang 100 ampere tersebut hanya untuk discharging saja ataupun pengurasan baterai. Untuk pengecasan itu hanya setengahnya saja. Jika 100 maka pengurasan ya hanya 50 saja. Oke sahabat, saya rasa untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua, terutama bagi sahabat yang ingin merakit baterai lithium 4 ataupun baterai lithium ion dan menggunakan BMS Dali. Jika masih ada yang perlu ditanyakan dari pembahasan ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab sesuai dengan pertanyaan sahabat. Atau mungkin sahabat ingin belanja beberapa komponen BLTS, coba cek di pin komentar saya atau di deskripsi video. Untuk di deskripsi video saya sudah meletakkan link koleksi Shopee saya. Di sana sahabat bisa melihat beberapa rekomendasi komponen PLTS yang mungkin sahabat butuhkan. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.